Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di Canberra untuk kunjungan kerjanya ke Australia. Prabowo tiba di Pangkalan Angkatan Udara RAF Base Fairbairn sekitar pukul 19.04 di waktu setempat. Nah, kedatangan Prabowo disambut juga oleh Menteri Industri Pertahanan dari Australia, yaitu adalah Pat Conroy, Panglima Angkatan Bersenjata Australia juga, Laksamana David Johnston, dan juga disambut oleh Dubes Australia untuk Indonesia, Penny Williams, Dubes Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono. Nah, di Hotel Canberra, Prabowo disambut Ketua Komisi 1 DPR, Mutia Hafid, Wamendagri John Wempi Wetipo, Dirjen Strategi dan Pertahanan Kemenhan, Majen TNI Ujang Darwis, dan sejumlah pejabat KBRI di Canberra lainnya. Prabowo akan bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Richard Marles. Baik, kita bergeser ke informasi lain, pemirsa. Komisi Yudisial memanggil 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Ini untuk menjalani pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Surabaya pada Senin siang kemarin. Tiba di Pengadilan Tinggi Surabaya, KY langsung memeriksa Hakim Erintua Damanik, Heru Hanindio, dan juga Mengapul yang menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa penganiayaan Dini Sera Afrianti, yaitu Gregorius Ronald Tanur. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan juga Investigasi Komisi Yudisial Joko Sasmito membenarkan pemeriksaan tersebut bahwa pihaknya telah mengirimkan surat pemanggilan kepada ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk menjalani pemeriksaan oleh Komisi Yudisial. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. KPU DKI Jakarta memutuskan bahwa Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana Abioto memenuhi syarat dukungan untuk Pilgub Jakarta 2024 melalui jalur independen. Ya, KPU DKI ini menetapkan melalui mekanisme rapat pleno penetapan pasangan calon perseorangan di kantor KPU DKI Jakarta. Sebelumnya mereka sudah dinyatakan lolos verifikasi faktual syarat dukungan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur independen. Pasangan ini bisa ikut mendaftar sebagai peserta Pilgub pada 27 dan sampai 29 Agustus mendatang. Koalisi Indonesia Maju Plus alias Kim Plus untuk Pilkada Jakarta akhirnya benar-benar terrealisasi. Partai Nasdem, PKS, dan PKB yang dulunya bergabung dalam koalisi perubahan kini resmi merapat bersama partai yang bernaung dalam koalisi Indonesia Maju. Dihadiri seluruh kader partai, Kim Plus resmi mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai Cagup dan Cawagup Pilkada Jakarta 2024. Kabar masuknya Nasdem, PKS, dan PKB ke dalam koalisi Indonesia Maju Plus sejatinya telah terdengar sejak akhir bulan Juli. Ketiga partai yang awalnya mengusung Anies tersebut akhirnya benar-benar resmi mengubah arah dukungannya ke Ridwan Kamil pada pertengahan Agustus. Sosok Suswono yang merupakan kader senior PKS dan kerap mendengungkan sebagai pendamping Ridwan Kamil konon membuat PKS goyah dan berujung mengalihkan dukungannya. Namun berpindahnya dukungan Partai Nasdem, PKB, dan PKS ke Ridwan Kamil diprediksi belum tentu diikuti arus bawah pemilihnya. Koalisi perubahan yang sangat diidentikan dengan sosok Anies disinyalir akan setia memberikan suara mereka ke Anies Baswedan.
Berdasarkan hasil survei lembaga survei Saiful Mujani, dari simulasi dua nama antara Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, 73% pemilih PKB memilih Anies, 76% pemilih Nasdem memilih Anies, sementara pemilih PKS paling tinggi yaitu 94% memilih Anies Baswedan. Tim TV One mengabarkan. Ya, walaupun deklarasi RK Suswono ini sudah dilakukan, 12 partai politik Kim Plus termasuk ada juga PKS, Nasdem dan juga ada PKB di situ. Namun kalau kita berangkat dari hasil survei SMRC yang menyatakan ternyata grassroots dari ketiga partai politik ini lebih cenderung kepada Anies Baswedan. Kita akan ulas lebih dalam dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Denny Irvani, Direktur Eksekutif SMRC. Selamat pagi, Mas Denny. Pagi. Kang Denny, assalamualaikum. Salam. Oke, dan juga sudah bergabung bersama kami ada Bang M. Khalid, juru bicara PKS. Selamat pagi, Bang Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Saya mau ke Kang Denny dulu ya, Bang Khalid. Kalau melihat hasil survei yang terbaru dari SMRC bahwa ternyata kita ngambil suara PKS dulu ya, 94% suara dari grassroots PKS ini ke Anies Baswedan. Mungkin boleh dijabarkan juga seperti apa hasil temuannya? Ya, dalam survei terakhir ya yang dilakukan SMRC, kita juga melakukan analisis cross tabulasi bagaimana dukungan dari masa pemilih partai terhadap calon gubernur. Dalam hal ini kita highlight dua nama yang sangat kompetitif, Anies Baswedan versus Ridwan Kamil. Nah, kita melihat untuk PKS pemilihnya itu sangat solid, mendukung Anies Baswedan sampai 94%. Itu luar biasa solidnya begitu ya. Sementara Ridwan Kamil hanya dapat 5%. Jadi sebetulnya kalau kita tanya orang-orang PKS di akar rumput, mereka maunya kalau Anies dua nama Baswedan. itu Anies Baswedan gitu ya. Nah, perkara Anies bisa maju atau enggak itu soal lain. Kita dalam survei tidak Suara memberikan dari framing grassroots-nya gitu lah ya. Betul, Suara kira-kira hatinya ya. itu yang ingin dipilih oleh mereka. Ya. Dengan gambaran seperti ini, PKS 94%, Nasdem dan juga PKB 70-an% begitu ya pemilihnya. Apakah ini nanti akan berpengaruh dalam pemilihan pilkada mendatang? Saya kira kalau dalam pilkada mendatang itu kan sebenarnya publik atau pemilih itu seperti disuguhkan pilihan oleh terutama oleh partai-partai politik ya. Kalau kita lihat konstelasi terakhir memang kelihatannya Ridwan Kamil akan maju satu-satunya dari partai politik ya. Sementara Anies kalau melihat ada 12 partai yang sudah mendeklarasikan Nampaknya nggak dapat tiket Ridwan gitu ya. Kamil itu artinya tidak dapat tiket Anies Baswedan. Nah, itu pengaruhnya apa ya buat masyarakat mungkin ada semacam kekecewaan ya. Karena apa? Karena tokoh-tokoh yang mereka inginkan menjadi seorang gubernur ini kan pilkada ini kan memilih putra-putri terbaik bangsa. Melewati mekanisme persaingan gitu ya, dan yang terbaik itu artinya menurut masyarakat, bukan menurut segelintir elit. Nah, kalau kita tanya masyarakat ya maunya itu ada Anies, maunya ada Ahok, maunya Banyak ada pilihan Ridwan lah. Kamil gitu kan. Nah, kalau kita lihat kalau kita mendengarkan aspirasi mereka sebetulnya idealnya nama-nama yang diinginkan itulah putra-putri terbaik di Jakarta yang diinginkan. Namun sayangnya kelihatannya itu tidak mungkin bisa terpenuhi. Kang Denny, tapi bisa dipetakan nggak sih sebenarnya si para pemilih yang dari PKS ke lebih banyak ke Anies Baswedan ini seperti apa sebenarnya? Apakah potensial nantinya kalau kita kan melihat sudah bergabung bersama Kim Plus juga akan mengikuti suara partai? Atau tetap bersikeras begitu? Ya, Tidak memilih berarti ya? Ini kan konteksnya dalam data tadi adalah ketika yang bersaing dua nama itu, ketika satu lagi tidak ada ya kan mereka nggak punya pilihan lain. Gitu. Pilihannya either dia akan memilih paket yang ada atau mungkin tidak datang ke TPS. Itu satu hal yang mungkin kita perlu kaji lebih lanjut ya. Oke, saya ingin ke Bang Khalid. Bang Khalid, apakah kemudian 94% ini yang kemudian ditemukan oleh SMRC ini ya dihiraukan begitu saja, menempatkan calon di kursi wagub lebih penting ketimbang mendengarkan suara konstituen? Baik, terima kasih. Saya kira apa yang terpantau dengan survei itu denyut nadinya kami juga sudah tangkap ya. Jadi bahwa kami Partai Keadilan Sejahtera juga sudah
memberikan dukungan kepada Mas Anies Baswedan di opsi yang pertama. Jadi kami Partai Keadilan Sejahtera memutuskan di opsi yang pertama dengan asumsi bahwa Anies Sohibul Iman itu bisa berlayar, itu menjadi prioritas kami untuk kami perjuangkan. Namun demikian memang dalam maju di pilkada ada ambang batas. Ambang batas itu persyaratan untuk bisa perahu ini berlayar, dan hingga bahkan detik terakhir kami sebelum deklarasi Ridwan Kamil Suswono pun itu bahwa kami faktualnya tidak memiliki mitra koalisi, sehingga tiket Anies Baswedan dan Sohibul Iman tidak mungkin bisa berlayar. Sehingga kami tentu sebagai partai politik memiliki opsi kedua. Dan opsi kedua inilah yang kemudian kita bisa membangun titik temu dengan Koalisi Indonesia Maju. Tentu ini adalah pilihan yang paling rasional ketika dihadapkan antara dua pilihan. Pilihan yang pertama ketika kita mengusung Mas Anies Baswedan dan Pak Sohibul Iman tapi tidak bisa berlayar, tapi kita memiliki opsi yang kedua ketika kita bisa mengusung Ridwan Kamil dan Pak Suswono, dan itu bisa berlayar dan insya Allah kita menangkan di Pilkada Jakarta mendatang. Jadi tentu Partai Keadilan Sejahtera mendengar aspirasi dari warga di Jakarta. Tapi kalau dari PKS sendiri khawatir nggak sih Bang? Ada yang mengatakan nih, kalau misalnya PKS meninggalkan Anies, nanti lama-lama PKS ditinggalkan oleh pemilihnya yang kebanyakan ke Anies. Perjalanan Partai Keadilan Sejahtera dengan Mas Anies ini kan juga cukup panjang. Dari 2017 kami mendukung Mas Anies, kemudian 2024 kemarin kita juga mendukung Mas Anies. Dan Partai Keadilan Sejahtera ini kan sudah menjadi partai yang sudah cukup lama berkiprah di nasional maupun di Jakarta. Kami optimis bahwa dialog yang dewasa, ya, komunikasi politik yang baik dan kinerja yang baik, insya Allah kita akan bisa memelihara amanah dan kepercayaan dari para pemilih kita. Tentu ini yang terpenting bagi kita adalah komunikasi politik yang jujur, yang transparan, yang dewasa, sehingga kita harus sampaikan bahwa inilah realitas politik yang sedang kita hadapi. Jika seandainya misal tidak ada batas threshold, tentu pasangan kemarin Anies Sohibul Iman bisa berlayar. Tapi PKS ada barrier, ada batas di mana kekurangan 4 kursi. Dalam sistem perundang-undangan kita mensyaratkan ambang batas threshold itulah yang kemudian kita harus berkompromi dengan titik keseimbangan baru, opsi baru, sehingga pilkada ini bisa kita ikuti, kita bisa membentuk sebuah kesepakatan baru yang bisa memberikan titik temu dari berbagai pihak. Dan kalau kita melihat sosok Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono merupakan pasangan yang sangat bagus. Pak Ridwan Kamil ini adalah seorang pemimpin yang memiliki rekam jejak yang panjang sebagai kepala daerah, wali kota, dan gubernur Jawa Barat. Dan Pak Suswono memiliki pengalaman panjang sebagai seorang menteri di era pemerintahan Presiden SBY. Perpaduan antara pemimpin lokal, yaitu gubernur, dan seorang mantan menteri, ini merupakan perpaduan yang bisa kita sajikan sebagai alternatif ketika pasangan Anies Sohibul Iman yang di opsi awal kita tidak bisa lakukan. Baik. Bang Khalid, yang menarik juga memang ada nama Pak Suswono yang tiba-tiba muncul begitu mendampingi Ridwan Kamil. Padahal sebelumnya PKS mengusungnya Sohibul Iman untuk Pak Anies Baswedan. Nah, ada yang mengatakan juga bahwa munculnya Pak Suswono ini karena memang sebenarnya hatinya dari para petinggi PKS ini masih di Anies begitu. Jadi tidak mau untuk kemudian berpindah ke koalisi sebelah. Jadi kemudian muncullah nama Pak Suswono ini untuk menggantikan nama-nama yang sebenarnya sudah beredar sebelum itu. Tanggapannya bagaimana, Bang Khalid? Memang dari hasil pembahasan musyawarah di kami, kalau kita bicara di opsi pertama, pendamping yang paling cocok Pak Anies adalah Pak Sohibul Iman. Ketika skema itu berubah, maka kami melihat bahwa Pak Suswono adalah calon pendamping Pak Ridwan Kamil yang paling cocok. Jadi kemarin dalam deklarasi disampaikan bahwa
Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta, di mana Jakarta baru. Apa makna Jakarta baru? Jakarta pasca bukan menjadi ibu kota negara. Nah, sehingga di sini juga ada semangat melakukan resonansi apa yang menjadi program pemerintah pusat. Sehingga kita melihat Kang Emil yang memiliki kompetensi sebagai pemimpin di daerah dan Pak Suswono yang memiliki kompetensi sebagai pemimpin di pemerintahan pusat sebelumnya. Ini adalah perpaduan antara perspektif pembangunan lokal dan perspektif dari Pak Suswono yang pernah mengalami sebagai seorang menteri pemimpin di pemerintahan pusat. Saya pikir skema atau pasangan inilah yang tepat dalam posisi hal ini. Oke, nanti saya mau ke Kang Denny hasil temuan dari SMRC seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan Kang Denny. Kalau melihat hasil dari temuan SMRC sendiri, ini kalau dapat dipetakan, kalau head to head antara Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil, ini kan poinnya tidak begitu jauh ya sebenarnya, hanya 8 poin. Ya. Sedikit sekali begitu. Ya, artinya sebetulnya kalau dua nama itu maju itu akan sangat kompetitif, akan ada persaingan yang sangat menarik begitu dalam memperebutkan suara masyarakat. Ya. Kita bisa melihat dalam lebih jauh, misalnya Ridwan Kamil itu bisa unggul di kelompok pemilih beretnis Sunda, di kelompok ibu rumah tangga. Sedangkan Anies dapat dukungan yang sangat kuat di kelompok misalnya Kerah Biru. Nah, itu akan sangat terus menarik kalau kita perhatikan seandainya itu terjadi gitu ya. Dan selisih 8 poin itu statistically insignificant karena sampel survei ini kan sekitar 500 responden. Artinya butuh selisih sekitar 9% lebih untuk bisa mengatakan Anies bisa meyakinkan unggul dalam pilkada DKI ketika survei dilakukan. Itu artinya survei pun sebetulnya tidak bisa disimpulkan Anies memang unggul nih dari Ridwan Kamil, tapi tidak itu. Yang bisa disimpulkan adalah dua nama itu akan sangat ketat sekali kalau bersaing. Itu yang bisa kita tangkap dari hasil survei kemarin gitu ya. Cuma sayang sekali misalnya kemungkinan itu tidak akan terrealisasi. Tidak ada head to head begitu ya? Head to head masih mungkin, artinya tapi lawannya bukan dari calon dari partai atau Anies Baswedan mungkin tidak akan bisa maju, walaupun PDI Perjuangan tadi kita lihat masih berupa cari teman, tapi kelihatannya udah wassalam gitu ya, karena udah 12 partai, 12 itu termasuk yang nggak punya kursi loh. Jadi yang punya kursi kan nggak sebaik 12, Gelora nggak ada kursi, ada di situ semua. Tinggal PDI Perjuangan yang cuma 15 kursi, butuh 7 kursi itu tidak ada kesempatan untuk bisa memajukan calon di luar di luar Ridwan Kamil. Dan itu sebenarnya kita sangat sayangkan ya. Pada dasarnya demokrasi itu kan pada dasarnya persaingan putra-putri terbaik bangsa. Nah, ada kata persaingan di sana yang artinya ada tokoh-tokoh yang maju itu sebaiknya bukan hanya satu, bahkan dua pun kurang, sebaiknya kalau bisa lebih banyak lebih baik di sana, karena itu ada kesempatan bagi masyarakat untuk bisa memilih yang terbaik. Nah, yang terbaik itu bukan hanya ketika dalam proses memilih, tapi juga dalam proses pencalonan. Masyarakat seharusnya dilibatkan, aspirasinya didengarkan, begitu ya. Sehingga yang terbaik itu bukan versi salah satu kelompok partai atau partai politik saja, tapi meluk masyarakat. Tadi saya sudah sampaikan yang mungkin sebaiknya yang ideal itu ada nama Anies, ada nama Ridwan Kamil. Idealnya versi Mas Denny seperti itu ya, tapi kalau kita lihat angkanya gitu ya. Jadi suara rakyat sebenarnya pengennya seperti publik itu. Jakarta pinginnya paling tidak 3 nama itu dimunculkan lah, sehingga mereka punya yang kesempatan untuk melihat. Cukup bertengger di 3 Anies, Ya, kalau Ahok, kita dan juga pakai RK mekanisme begitu ya. survei sebagai landasan untuk bisa menilai bagaimana publik memilih gitu ya. Baik, Bang Khalid, kalau melihat apa yang dikatakan oleh Kang Denny ini sudah sejauh mana sebenarnya PKS mendengarkan suara rakyat, suara Seharusnya konstituen, melibatkan rakyat juga dalam proses pencalonannya begitu. Ini sepertinya kok agak berbeda arus dengan apa yang diinginkan oleh konstituen Anda begitu. Rakyat lah dalam hal ini di rakyat Jakarta. Proses di Partai Keadilan Sejahtera, kita memiliki anggota-anggota dewan di DPRD Jakarta. Dan kita juga melakukan serap aspirasi pemilihan raya di PKS, menyerap siapakah yang akan kita dukung. Dan itu prosesnya sudah lama, itulah kemudian kita muncul di opsi yang pertama, yaitu Pak Anies dan kader kita, yaitu Bapak Soebul Iman. Dan itu sudah kita deklarasikan secara resmi.
Artinya kami sudah berikhtiar sudah semaksimal mungkin dan menjadi partai pertama yang mendeklarasikan di tingkat DPP ya, bukan di tingkat DPW. Dari proses dari DPW kemudian ke DPP itu di bulan Juni kita sudah deklarasikan pasangan Anies dan Sohibul Iman. Tapi dalam proses hingga kemarin Partai Keadilan Sejahtera, walaupun partai pemenang, kita masih kekurangan 4 kursi untuk bisa menggenapi tiket tersebut. Sehingga tentu kita harus memiliki opsi yang lain, sehingga tiket yang kita miliki dengan 18 kursi itu, kita harus bisa menggenapinya dan bisa menentukan pilihan pasangan kandidat. Tentu kita tidak bisa dalam proses politik itu bergerak dalam satu titik yang tidak bisa kemana-mana. Ketika pasangan yang kita usung di opsi pertama, yaitu Mas Anies dan Pak Sohibul Iman, ternyata tidak memiliki progres. Sehingga kita harus memiliki opsi yang lain. Dan pilihan rasional kami adalah jatuh kepada Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Dan itu adalah skema yang terbaik buat warga Jakarta. Pak Ridwan Kamil adalah pemimpin yang kompeten, yang punya kapasitas, dan Pak Suswono juga demikian. Bang Khalid, apakah opsi dengan PDIP tidak realistis menurut Anda mungkin? Sempat ada komunikasi ke arah sana sebelumnya? PKS berkomunikasi dengan semua partai politik dan termasuk dengan PDI Perjuangan. Dan ketika PDI Perjuangan mengatakan bahwa mereka akan mengusung kader sendiri, ya, memiliki kader sendiri yang akan dimajukan, tentu PKS menghormati dan tidak bisa memaksakan bahwa pasangan Anies Sohibul Iman adalah pasangan yang tepat buat PDIP. Tentu setiap partai politik ingin kadernya maju dalam pilkada, dan PKS menghormati pilihan PDIP yang sudah memutuskan kadernya yang akan maju di pilkada Jakarta. Baik, Bang Khalid, lantas apa langkah yang diambil PKS melihat grassroots ini sudah cukup lama dari pilkada Jakarta, Pilpres, ini kan sudah bersama Anies, sudah lekat begitu ya PKS bersama Anies. Lantas bagaimana upaya yang dilakukan agar grassroots ini akhirnya bisa beralih kepada pasangan yang memang diusung oleh PKS, yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono? Tentu prinsipnya adalah dialog, berkomunikasi secara jujur, secara accountable, secara bertanggung jawab, tidak ditutup-tutupi. Kami terbuka, DPP PKS sering menerima kedatangan para tokoh masyarakat, kepada tokoh agama, kemudian juga para relawan Mas Anies, mereka datang. Kami jelaskan bahwa ini adalah ikhtiar terbaik yang sudah kami lakukan, dan tentu pilihan-pilihan politik harus ada progres, ya, karena kita ada limit waktu dan kita harus putuskan mana yang terbaik buat warga Jakarta. Dan ketika kita sampaikan secara transparan, secara dewasa dan terbuka kepada masyarakat, mereka insya Allah bisa memahami pilihan politik dari Partai Keadilan Sejahtera. Oke, Kang Denny, terakhir mungkin apakah dengan berbicara jujur, komunikasi dengan konstituen ini cukup bagi pemilih-pemilih PKS, grassroots PKS yang kita tahu karakternya militan dari awal begitu? Apakah dengan bicara jujur cukup untuk bisa mengubah pendirian mereka? Ya, ini sebuah tantangan tersendiri ya bagi internal PKS ya, untuk bisa meyakinkan konstituen mereka bahwa apa yang mereka sudah jalankan ini merupakan pilihan yang paling realistis seperti yang disampaikan tadi. Dan saya kira penjelasan itu cukup masuk akal begitu ya. Kalau kita bicara lebih jauh, sebetulnya partai-partai lain sebetulnya yang tadinya mengusung Anies seperti Nasdem itu justru agak sulit dicarikan penjelasannya. Jadi tantangannya justru sebetulnya mungkin pada Partai Nasdem, termasuk mungkin PKB walaupun di tingkat bawah. Kalau PKS saya kira tadi penjelasannya cukup realistis begitu ya, bagaimana mereka sebetulnya juga punya usaha untuk melakukan itu, dan mereka ingin juga menempati pucuk pimpinan, paling tidak jadi wakil gubernur misalnya sebagai partai terbesar pertama. Saya kira akan ada tantangan ke depan. Oke, terima kasih banyak Kang Denny dan juga Bang Khalid sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum.